Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menempuh jalan yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan menuju kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang. Mari kita renungkan sebuah ayat dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Perhatikan muslimin, jalan yang menuju keselamatan, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para as-siddiqin, para as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, dan para sahabat yang mulia. Jalan ini adalah jalan yang berliku, jalan yang berkelok, jalan yang di dalamnya penuh dengan duri tajam yang siap-siap menggelincirkan, jalan dalamnya penuh dengan api, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika seorang hamba nanti di akhir zaman berpegang teguh di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, di atas sunnah jalan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, seperti perumpamaan seorang sedang menggenggam bara api, kal qabid al jamr, atau di dalam riwayat lain seperti seorang menggenggam duri yang panas, yang menyakitkan. Kalau tangan ini tidak kuat, maka akan dilepaskan. Maka demikian, ketika kita tidak memiliki iman yang kuat, ilmu yang kokoh, berpegang di atas sunnah, di atas jalan kebenaran, meniti jalan di atas keselamatan, di atas hidayah yang mengarahkan kita, yang membimbing kita kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, maka kita akan tidak kuat. Maka Allah Ta'ala berfirman melanjutkan ayat tersebut, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang. Perhatikan ma'asyiral muslimin, dalam ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan keselamatan, itu Allah menggunakan kalimat mufrad, hanya satu, hadza. Artinya jalan keselamatan itu adalah cuma satu jalannya. Adapun jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyesatkan, itu berbilang, jumlahnya banyak. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, jalan-jalan yang menyimpang
jalan-jalan kesesatan itu di dalamnya dipenuhi dengan syahwat, di dalamnya dipenuhi dengan taburan bunga, taburan mutiara. Jalan tersebut penuh dengan syahwat, hawa nafsu. Jalan tersebut ada setan-setan yang siap-siap menyeru, mengajak kepada manusia agar menempuh, meniti jalan-jalan kesesatan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Teman-temanku sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka hendaknya kita bersabar di atas jalan kebenaran ini. Maka jangan pernah kita berkecil hati, merasa bersendirian, apalagi takut ketika kita berada di atas jalan kebenaran, ketika kita memegang jalan sunnah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena yang demikian ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui lisannya yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu telah memprediksi, telah mengkabarkan melalui lisannya yang mulia tentang orang-orang yang asing dalam memegang berjalan di atas kebenaran. Bada'al Islam ghoriban. Islam itu muncul pada awalnya dalam keadaan sedikit, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a li ghuraba. Dan nanti orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu nanti akan kembali menjadi orang yang asing, orang yang dianggap aneh. Kenapa orang tersebut tidak mengikuti kebanyakan manusia dalam beragama? Fatubu li ghuraba. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Maksudnya di sini adalah asing dalam ketaatan kepada Allah, asing dalam memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian, ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini menambah iman dan ilmu kita, terutama kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.